Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Gauragovinda Swami Namini. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namini. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Sunyavadi Vatsakale Sakarini. Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam. Vandeham Sri Guru Sri Yutam Sri Guru Vaishnavam Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatam Tam Vitam Sajivam Sadvaitam Savavitam Parijana Setam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Pada Savana Lalita Sri Krishna Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Yadevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namade Gurukishena Nityananam Aham Nam Sarvananam Paramparam Harinama Pradadevam Avadita Shivanam Panchatattvatmakam Krishna Bhakta Rupa Swarupakam
Bhaktavakyam namami bhaktasatinam Nilacala nivasaya nityaya paramatmane Balabhadram subhadribhyam Sri Jagannathayate Govardhanam dharam vande Gopalam goparupinam Gokulam savam isanam Govinda gopikapinam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisa Gopika Kanta Radha Kanta Takta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishnu Sute Devi Pranamami Haripriye Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Ananda Lila Maya Vigraya Evapatibhyo Chavi Sundaraya Tasmin Mahaprema Prasapradaya Sri Chaitanya Chandraya Namo Namaste Sri Chaitanya Chandraya Namo Namaste Sri Chaitanya Chandraya Namo Namaste Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Hare Krishna, Prabhu Di hari ini adalah hari yang sangat mujur, sangat penuh karunia. Hari ini kita bersama-sama merayakan Senanan Yatra ataupun hari kemunculan dari Sri Jagannath. Ya. Jadi sebelum kita menjelaskan sedikit tentang makna dari Senanan Purnima ini ataupun ketika kemunculan dari Sri Jagannath, mari kita bersama-sama menyampaikan doa pujian kepada Sri Jagannath, Balaram, Subhadra Dewi dan Cakra Sudarshan agar beliau berkenan selalu melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melayani beliau dengan lebih baik lagi. Sehingga ketika beliau puas, guru puas, maka semua akan berpuas hati. Jadi Krishna Pusti Jagat Krishna. Ketika Krishna senang puas, maka seluruh alam semesta akan berpuas hati. Bisa diikuti ya.
Sri Jagannath Pranam. Deva Deva Jagannatha, Deva Deva Jagannatha, Rapanarti Vinasanam, Rapanarti Vinasanam, Rahimam Pundarikaksa, Rahimam Pundarikaksa, Patitam Bhavasagare, Patitam Bhavasagare. Yang artinya, Oh God of gods, O Jagannath, the Lord of the universe, restrain this great distress that has overcome me. O Lotus-eyed One, please deliver this fallen soul from the ocean of material existence. Yang artinya, Oh Tuhan dari semua para dewa, Oh Jagannath, Tuhan alam semesta, mohon menghancurkan kecemasan yang sangat besar ini yang telah menguasai diri kami. Oh, Anda yang matanya seindah bunga Padma, mohon bebaskanlah hamba roh yang paling jatuh ini dari samudra keberadaan material. Namaste Jagadadara, Namaste Jagadadara, Jaganatma Namastute, Jagannatta Namastute, Kaivalya Trigunatita, Gunatita, Gunanjana Namastute. Nanjana Namastute. I offer my obeisances unto you. Hamba menyampaikan semua sujud hamba kepada Anda. The support of the universe, yang pendukung alam semesta. To you, the very soul of the universe. Kepada Anda yang merupakan jiwa alam semesta, I humbly bow. Saya dengan rendah hati bersujud ke hadapan kaki Padma Anda. You are situated above the three material qualities and the impersonal Brahman as well. Anda berada di atas tiga sifat alam material dan juga di atas impersonal Brahma atau Brahma yang tanpa bentuk. Yet you are decorated with the wonderful transcendental qualities. Namun Anda juga selalu dihiasi oleh kualitas-kualitas rohani yang sangat indah. To you, I offer my respectful obeisances. Kepada Anda, hamba menyampaikan sembah sujud hormat Anda yang paling tinggi. Karuna Prita Patodi, Karuna Pripatadi, Sudamne Namo Namaha, Sudamne Namo Namaha, Dinodarai Kaguyaya, Dinodaraita, Tripapadonaya Namaha. Tripapado. O you who an ocean of Neptunian compassion and whose abode is most attractive. O Anda yang merupakan samudra kasih sayang yang bagikan Amrita dan siapa yang tempat tinggalnya sangat menarik. I offer my obeisances unto you again and again. Hamba menyampaikan sembah sujud hamba kepada Anda berulang-ulang kali. You are the soul quality, uplifter and deliverer of the fallen soul. Anda adalah satu-satunya yang mengangkat dan membebaskan roh-roh yang terikat, roh-roh yang paling jatuh dan terikat. But no one can understand how you do this. Tapi tidak ada seorang pun dapat mengerti bagaimana Anda melakukan hal ini. Oh Ocean of Mercy, oh Samudra Karunia, I offer my respectful obeisances. Hamba menyampaikan sembah sujud hamba. Paritrahi Jagannatha, Paritrahi Jagannatha, Dinabandhu Namastute, Dinabandhu Namastute, Nistirna Hambavam Bodhim, Prapyatvam Taranim Sukam. Oh Lord Jagannath, please rescue me. Oh Tuhan Sri Jagannath, mohon
selamatkanlah hamba. Oh friend of the fallen, oh sahabat orang-orang yang paling jatuh. I offer my obeisances unto you. Hamba mempersembahkan sembah sujud hamba kepada Anda. Please deliver me from this material ocean. Mohon, tolong selamatkanlah kami dari samudra material yang sangat luas ini. Obtaining your lotus feet, I will become supremely happy. Dengan mencapai kaki padma Anda, pelindungan kaki padma Anda, hamba pasti akan menjadi sangat-sangat bersenang hati. Sekarang kita mempersembahkan ataupun mengucapkan peranan dari Sri Balara. Namaste tu halagrama, Namaste tu halagrama, Namaste Musalayuda, Namaste Musalayuda, Namaste Revati Kanta, Namaste Revati Kanta, Namaste Bhagdavatsala, Namaste Bhagdavatsala. Obeisances unto you, O holder of law. Sembah sujud hamba kehadapan Anda, O yang memegang bajak. Obeisances unto you, O wielder of the mist, O wielder of the mist. Sembah sujud hamba kehadapan Anda yang memegang gada. Obeisances unto you, O beloved of Revati. Sembah sujud hamba ke hadapan Anda, kekasih ataupun kecintaan daripada Revati. Obeisances to you, who are very kind to your devotees. Sembah sujud hamba persembahkan ke hadapan Anda, karena Anda adalah sangat berbaik hati kepada para penyembah Anda. Namaste Balinam Sresta, Namaste Balinam Sresta, Namaste Dharanidhara, Namaste Dharanidhara, Pralambare Namaste tu, Namaste tu, Rahimam Krishna Purvaja. Artinya, I offer my respectful obeisances unto Lord Balaram. Hamba menyampaikan hormat dan sembah sujud hamba kepada kehadapan Sri Balara, the best of the strong and the support of the earth, yang terbaik di antara yang paling kuat dan pendukung daripada bumi ini. Obeisances unto you, sembah sujud hamba kehadapan Anda, O enemy of Pralamba, O musuh dari Pralamba. Please deliver me, O elder brother of Krishna. Mohon bebaskanlah hamba, kakak daripada Krishna. Sekarang Sri Subhadra Pranam hadapan Sri Subhadra Dewi. Dewi Tuang Wisnumayapi Mahayanti Cara-Caram Rit Padma Sanasantasi Wisnu Gawa Nusarini. O Devi, you are Lord Vishnumaya, and as such you cause the bewilderment of all moving and non-moving living entities in the universe. Situated on the lotus seat of your heart is great loving devotion to Lord Vishnu. O Devi,
Anda adalah maya dari Tuhan Sri Wisnu. Dan karena itu, Anda adalah menyebabkan kebingungan bagi semua makhluk hidup, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak di seluruh alam semesta ini. Situated on, Anda tinggal pada kaki Padma, situated on the lotus seed. Anda duduk di atas bunga Padma of your heart is great love and devotion to you. Ya, di dalam hati Anda bersemayam cinta kasih pelayanan bakti kepada Tuhan Sri Wisnu. Jaya Dewi Bhakti Datri, Jaya Dewi Bhakti Datri, Prasida Parameswari, Prasida Parameswari, Jaya Dewi Subhadritvam, Jaya Dewi Subhadriswa, Sarve Sambadadayini. Sarve Sambatarayani. All glories to you. Segala pujian di hadapan Anda, the bestower of Bhakti, yang menghadiahkan bakti. You are famous of the Supreme Controller. Anda terkenal sebagai pengendali yang utama. All glories to you. Segala keagungan untuk Anda. Subhadra Dewi, the giver of auspicious to one and all. Segala pujian dan keagungan untuk Anda, wahai Subhadra Dewi, dan Anda adalah memberikan segala kemujudan kepada setiap orang dan semuanya. Sekarang doa pujian atau sembah sujud ke hadapan Sudarsana, ya, Sudarsana pranama. Sudarsana Mahajwala, Sudarsana Mahajwala, Koti Surya Samaprabha, Surya Samaprabha, Agyana Timirandanam, Agyana Timirandanam, Vaikuntabdha Pradarsaka. Vaikuntabdha Pradarsaka. Oh Sudarsana, your great effulgence is as brilliant as million sun. Oh Sudarsana, pancaran cahaya Anda yang sangat cemerlang bagaikan jutaan matahari. You dispel the darkness of ignorance and thus reveal the path to the eternal world Vaikuntha. Anda menghancurkan kegelapan dan kebodohan. Dan karena itu Anda mengungkapkan jalan untuk menuju dunia Vaikuntha yang kekal. Namaste Nityavilasa, Namaste Nityavilasa, Vaishnavastra Niketana, Niketana, Avaryam Viryam Yat Rupam, Avaryam Rupam, Vishnu Tat Pranamyaham. Vishnu Tat Pranamyaham. I offer my obeisances unto the brightly shining Sudarsana Chakra. Hamba menyampaikan semua sujud dan hormat hamba yang paling dalam ke hadapan Sudarsana Chakra yang bersinar sangat cemerlang. Vaishnava appeal to offer all protection to the Vaishnava yang tidak pernah gagal untuk memberikan perlindungannya kepada para Vaishnava. I humbly bow before Lord Vishnu's weapon of irresistible strength. Hamba bersujud dengan penuh hormat kepada senjata Tuhan Sri Wisnu yang memiliki kekuatan yang tidak terhingga. Nah, hari ini juga kita kenal sebagai Senanan Purnima. Ya, hari ini adalah bulan purnama pada bulan Jesta, yaitu dijelaskan sebagai bulan purnama untuk kemunculan dari Sri Jagannath. Dan pada saat ini, khususnya di India, di Jagannath Puri, beliau dimandikan ya, dengan pergalan-galan ataupun
ribuan periuk air. Ya. Di dalam Skanda Purana yang adalah merupakan di antara 18 Purana, Skanda Purana adalah yang paling besar. Ya. Dan di dalam Skanda Purana ini ada satu kanda ataupun volume di mana yang disebut dengan Utkala Kanda. Jadi Utkala Kanda itu adalah khusus menjelaskan tentang Jagannath Puri dan Tuhan Sri Jagannath. Utkala itu artinya Jagannath Kshetra. Di dalam Utkala Kanda, Sravayasa Dewa telah menjelaskan segala hal yang berkaitan dengan Purushotama Kshetra, Jagannath Puri, dan Tuhan Sri Jagannath. Menurut Purana ini, Jagannath Dewa menyampaikan kepada Maharaj Indradyumna, "Wahai Sang Raja, aku akan muncul pada bulan purnama, yaitu pada bulan Jyeshta." Jadi bulan Jyeshta ini adalah nama kalender Vaishnava ataupun India. This is the day on the which observe Snana Purnima. Ini adalah hari di mana kita melaksanakan Snana Purnima, Jagannath Bathing Festival atau Snana Yatra, yaitu perayaan memandikan Sri Jagannath yang juga disebut Snana Yatra. That was during the Swayambhuva Manvantara in the first part of Satya Yuga. Jadi pada bagian pertama dari Satya Yuga itu di masa pemerintahan dari Swayambhuva Manu. Ya. That was during Swayambhuva Manu Manvantara. Ya, pada saat masa pemerintahan dari Swayambhuva Manvantara, yaitu bagian pertama dari Satya Yuga. Sri Jagannath Dewa bersabda, "I appear being pleased with the performance of yajna and bhakti." Aku muncul pada saat itu karena aku berpuas hati atas pelaksanaan korban suci dan bhakti. This is the appearance day of Lord Jagannath Dewa. Inilah hari kemunculan dari Sri Jagannath Dewa. Therefore, every year on this day, the public bathing ceremony should be performed. Karena itu setiap tahun pada saat yang sama ini, itu acara Sri Jagannath Abhiseka ataupun memandikan Sri Jagannath dilakukan. Which was the order of Lord Jagannath to Indradyumna Maharaj, di mana ini adalah merupakan perintah dari Sri Jagannath kepada Maharaj Indradyumna. Therefore, from that day onward, it was being performed. Dari sejak zaman itu sampai sekarang ini, itu terus menerus dilakukan. Maharaj Indradyumna was a great devotee. Yeah. He performed 1,000 horse sacrifice for Ashwamedha Yajna. Maharaj Indradyumna adalah penyembah, ya, Sri Vishnu, penyembah Tuhan yang agung, dan dia melakukan 1,000 korban suci kuda ataupun Ashwamedha Yajna. Being pleased with the king, devotion and performance of yajna, Lord Jagannath appeared in the second part of Swayambhuva Manvantara, and it was Lord Brahma himself who installed the wooden daru or Daru Brahma, this of the temple. Yeah. Karena berpuas hati dengan pengabdian cinta bakti rohani dan yajna yang dilaksanakan oleh Maharaj Indradyumna, maka Tuhan Sri Jagannath sendiri muncul pada bagian kedua dari masa pemerintahan Swayambhuva Manvantara atau Manu, ya. Dan juga dijelaskan bahwa Brahmaji sendiri yang muncul untuk menginstal ataupun melinggikan ataupun mulai memuja Sri Jagannath
dalam wujud beliau sebagai Daru Brahma ataupun arca yang terbuat dari kayu. Sejarah menurut Skanda Purana, the story according to Skanda Purana. By Vedic calculation, one can determine when the Jagannath temple was first built, when the temple was inaugurated, and when the deities were installed on their simhasana. Jadi menurut perhitungan ataupun kalkulasi Weda, dapat ditetapkan kapan Tempel Sri Jagannath di Puri itu dibangun, kapan tempel itu diresmikan, dan kapan arca Sri Jagannath mulai dipuja ataupun ditempatkan di atas singgasana beliau. According to the authority of Skanda Purana, this period is 15 crores and 30 whole lakhs, more than 150 million years ago. Menurut Skanda Purana ini, masa itu terdiri daripada 15 crore. Ya. Crore itu 100.000, ya, apa 1 juta, ya, menurut perhitungan, ya, tertilang, ya, 30 lakhs, ataupun lebih dari 150 miliar tahun yang lalu, ya. From this, it is clear that Ratha Yatra began in the time of Swarupa Manu. Jadi dari informasi ini kita dapat mengerti bahwa Ratha Yatra itu mulai dilakukan semenjak pemerintahan Manu yang kedua yang disebut dengan Swarupa Manu. There are 14 Manus in each day of Brahma. Dalam setiap satu hari Brahma ada 14 Manu. The time each Manu reigns is called Manvantara. Pada saat satu pemerintahan, satu kurun waktu kepemimpinan dari Manu yang disebut dengan Manvantara. Swayambhua is the first Manu, then Swarupa Manu followed, then Swarupa Manu followed by Uttama, Tamasa, Raiwata, and Chaksusa. Presently is Vaishvaswata Manu, the second Manvantara, is ruling. Ada 14 Manu dalam satu hari Brahma, dan satu kurun waktu pemerintahan ataupun kepemimpinan dari satu Manu disebut Manvantara. Swayambhua adalah Manu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Swarupa. Kemudian yang ketiga adalah Uttama. Yang keempat adalah Tamasa. 5 adalah Raiwata. Dan kemudian yang keenam adalah Chaksusa. Dan pada saat ini itu adalah Manu yang ketujuh yang bernama Vaishvaswata Manu ataupun Manvantara yang ketujuh yang memimpin. Thereafter, ya setelah berakhir pemerintahan ataupun kekuasaan daripada Chaksusa Manu ini, maka kemudian akan disusun oleh Sarwani, Daksa Sarwani, Brahma Sarwani, Dharma Sarwani, Ruda Sarwani, Dewa Sarwani, dan Indra Sarwani akan datang sampai jumlahnya sampai mencapai 14 Manu yang ke depan. Ya. Swarupa Manu is the second Manu, and according to the Skanda Purana, Ratha Yatra began during his day. Yeah.
Jadi Suara Kisah Manu adalah Manu yang kedua, dan menurut Skanda Purana, Ratayatra berlangsung dari semenjak itu. That was Satya Yuga, and Ratayatra has been observed since that time in Purushottama-kshetra. Jadi Ratayatra ini sudah dilakukan dari semenjak zaman Suara Kisah Manu di Jagat Puri sampai saat ini. Ya, berarti ini kita dapat menyimpulkan bahwa Ratayatra adalah festival yang tertua di alam semesta ini, bukan di bumi ini saja. Ya. As it is mentioned in the Skanda Purana, Lojagana, Rata travel from Nilachala down to Sundarachala. Jadi dari informasi ini dan penjelasan ini dalam Skanda Purana bahwa kereta Sri Jagannath bergerak dari Nilachala, yaitu tempel di depan tempel Sri Jagannath, ya, yang kemudian menuju Sundarachala. Ya. It is said that Ratayatra will continue until the end of second Parabda. Dan dijelaskan bahwa Ratayatra ini akan berlangsung sampai pada saat Parabda yang kedua, period of Brahma life, yaitu periode bagian kedua dari kehidupan Brahma. Brahma lifetime is 100 years. Jadi Brahma hidup selama 100 tahun. Bukan 100 tahun kita, tapi 100 tahun Brahma. Ya. Thus, Ratayatra will continue for the half of his lifetime. Jadi, Ratayatra ini akan berlangsung sampai ya menjelang pertengahan kehidupan beliau. Ya. Kehidupan beliau sampai umur 50 tahun. Bayangkan, kita tidak bisa membayangkan satu satu hari Brahma saja kita sudah tidak bisa membayangkan berapa umurnya begitu ya. One cannot calculate the lifetime of Brahma because it is so long. Maka orang tidak mampu untuk menghitung ya berapa panjang umur Brahma karena terlalu panjang. Ya. Jadi di sini juga dijelaskan oleh Gurudev bahwa kereta itu juga dijelaskan sebagai badan, ya, dan indera dan sebagainya. Kalau kita membaca itu akan terlalu panjang. Ya. Dan badan ini dijelaskan sebagai kereta, ya, panca indria, dan dibandingkan sebagai kuda, pikiran adalah tali, ya, tali kekangnya yang menyambungkan, ya, dan kemudian kecerdasan adalah kusirnya, ya, dan sang jiwa adalah penumpangnya, ya, dan 5 objek indria itu adalah 5 jalan yang ditempuh oleh kuda ini, ya, seperti itu perumpamannya. Nah, sekarang kita membacakan kapan dimulainya lebih lanjut di dalam sejarah, ya, Ratayatra ini dilakukan, ya, yang dilakukan oleh Maharaja Pandya Wijaya, ya, dan sejarah menurut perhitungan material. Pada abad ketiga setelah Masehi, ya, di India Selatan ataupun di Draveda Desa ataupun Tamil Nadu, there was a very powerful king named Pandya Wijaya. Ya. Ada di sana seorang raja yang hebat yang bernama Pandya Wijaya. Ya, beliau memimpin ataupun memerintah keseluruhan wilayah Pandya Desa. Pandya Wijaya had a priest named Deveshwara, who was a great devotee of Lord Vishnu. Ya, jadi
Maharata Pandyawijaya ini memiliki seorang penasehat ataupun guru spiritual ataupun brahmana pun pendetanya yang bernama Deveswara. Ya. Dan beliau ini, Deveswara, adalah penyembah agung Tuhan Sri Vishnu. Atas perintah dari Deveswara, King Pandyawijaya, ya, by the instruction of Deveswara, King Pandyawijaya re-established Sanatana Dharma. Atas perintah dari Deveswara, maka Maharata Pandyawijaya ini mulai menegakkan kembali mengajarkan Sanatana Dharma. This power King Pandyawijaya rescued the deities of Jagannath, Balaram, Subhadra Devi from the clutches of Buddhists after they had stolen them. Dan Maharata Pandyawijaya ini yang menyelamatkan, ya, mengambil kembali arca Sri Jagannath Baladewa Subhadra Dewi setelah dicuri oleh dari penguasaan para Buddhis yang mencurinya. He rescued them and then put them in a rata and started Ratha Yatra. Dan beliau menyelamatkan Tuhan Sri Jagannath Balaram Subhadra Dewi, dan kemudian setelah ditempatkan kembali di altar beliau yang sebenarnya, dan kemudian beliau mulai juga melakukan Ratha Yatra. He took the deities from the original temple, Jagannath Mandir, known as Nilachala, to Sundarachala or the Gundicha Mandira. Beliau mengambil, ya, arca Sri Jagannath Balaram Subhadra Dewi, mengirim beliau keluar dan menempatkan di atas kereta, dan kereta itu bergerak dari Nilachala ataupun dari tempel Sri Jagannath menuju Sundara Achala ataupun Gundicha, ya, di mana ini juga dijelaskan sebagai Sundara Sundara Achala itu adalah seperti Kurukshetra dan Gundicha itu adalah Vrindavan. Ya. Yaitu di Gundicha Mandir, tempat di Gundicha, di mana arca Sri Jagannath ditempatkan di atas singgasana di sana dan dikelilingi oleh taman yang indah. Ketika Mahaprabhu masih hadir di Puri, beliau sering sekali beristirahat di tempat ini. Ya. Setelah beberapa hari, ya, after several days, King Pandyawijaya brought the deities back to their rathas, to original temple. Setelah beberapa hari, mungkin sekitar 10 hari atau 11 hari, ya, King Pandyawijaya membawa kembali arca Sri Jagannath Balaram Subhadra Dewi ke Sundarachala ataupun ke temple yang sesungguhnya. Ya. According to empirical story, Ratha Yatra started at that time. Menurut empiris ataupun sarjana modern, ya, Ratha Yatra dijelaskan dimulai pada saat itu. Ya. But as we have seen, according to the scriptural story, which I quoted from the Skanda Purana, it started many years before. Tapi menurut Skanda Purana, sebagaimana sudah dijelaskan di atas, ya, bahwa Ratha Yatra Sri Jagannath ini sudah mulai pada saat zaman kekuasaan dari Swarukisa Manu, yaitu Manu kedua. When the deities of Jagannath, Baladeva and Subhadra are taken from the mandir, ya, to the rathas during that Hamsam performance, the Dayatas holding the deities lift them and rock them from side to side, moving the deity forward from one kasyan to another, all the way to the ratha. That performance we do here, and in Puri it is also being done in this way. This is known as Pahandi Wijaya or Pandu Wijaya or Pandya Wijaya after King Pandyawijaya. Jadi ketika
Maharatanya Wijaya ini, ya, Pandu Wijaya ini mengiring Sri Jagannath turun dari altar menuju kereta, ya, itu beliau diiring oleh para pondak, para pengawal beliau, para pujari, ya, ada yang mendorong dari belakang, ada dari kanan kirinya memegang, karena arca Jagannath itu besar sekali dan berat, ya, dan beliau akan bergoyang-goyang begitu, ya, seperti orang mabuk, ya. Nanti ada cerita tersendiri kenapa si Jagannath juga dijelaskan seperti orang mabuk seperti itu, ya. Jadi digoyang-goyang seperti mabuk ini, ya. Kemudian, ya, dengan teriakan, diiringi musik. Nanti bisa dilihat di internet bagaimana Senanan Yatra di Puri, ataupun nanti pada saat Jagannath Rata Yatra berlangsung juga bisa dilihat di sana. Ya. Nah, di Radha Siswa kami sudah melakukan itu, ya, dan Jagannath goyang-goyang, kemudian diangkat, ya, ada ditaruh bantal-bantal, ya, dan beliau ditempatkan di atas bantal itu, goyang-goyang lagi, loncat lagi seperti itu, ya. Jadi seperti itu kita melakukannya. Tapi di sini karena Jagannathnya sangat kecil, ya, mungkin sulit untuk melakukan itu, ya. The king, chief minister Deveswara, had a son called Dewatanu, who took 3 danda sannyasa and became Vishnu Swami, the original acharya of the Rudra Sampradaya. He started the Ashtotarasata system of 108 sannyasa name. He was the first take 3 dandi sannyasa. This is all the story of Lord Jagannath. Jadi Deveswara mempunyai seorang putra yang bernama Dewatanu, dan kemudian setelah beliau mengambil Tridandi Sannyas. Kenapa disebut Tridandi? Karena dalam tongkat sannyas itu terdiri daripada 3 bilah bambu, biasanya bambu bulu kuning, kemudian diikat dengan kain saffron, dan di atasnya ada lingkaran bambu kecil kuning itu, kemudian diikat, ya. Ya. Kenapa saya tahu itu? Karena saya waktu Sripad Maharaj di Bali, beliau menyuruh saya untuk membuatkan tongkat itu, ya. Jadi saya bisa membuatnya, ya. Dan beliau mengambil Tridandi Sannyasa, dan kemudian beliau adalah acharya yang pertama dari Rudra Sampradaya, dan gelar beliau adalah Vishnu Swami, ya. Dan beliau yang memulai Ashtotarasata atau 108 sannyasa nama, ada 108 nama sannyas, ya, yang dimulai oleh beliau, ya. Itulah sejarah, ya, tentang Rata Yatra, ya, dan sejarah daripada Sri Jagannath. Bahkan kemudian berikutnya dijelaskan di sini bahwa Prahlad, ya, juga melakukan Rata Yatra. In the Bhavishya Purana, it is mentioned that in Satya Yuga, Prahlad first performed Rata Yatra. Ya, dalam Bhavishya Purana dijelaskan bahwa pada zaman Satya Yuga, pada saat itu Prahlad juga melakukan Rata Yatra. He placed a deity of Mahavishnu on the Rata and pulled that chariot along. Dan yang ditempatkan di atas kereta itu adalah arca dari Mahavishnu, dan kemudian menariknya. Dan then the Devatas, demigods, Siddhas, and Gandharvas perform Rata Yatra. Dan kemudian bersama dengan itu pula para Dewata, para demigod, ya. What is the difference between Devatas and demigod? Ya. Para Dewata, para setengah dewa ataupun para leluhur, Siddha dan Gandharva melakukan Rata Yatra juga. It is also found that in ancient time, in the month of Kartik, on the particular day, there was a Rata Yatra of Krishna. Juga ditemukan dalam sejarah Weda ataupun Bhavishya Purana ini bahwa pada masa yang lampau, ya, pada bulan Kartika juga ada pada hari tertentu, ya, juga ada Rata Yatra untuk Sri Krishna. The proper date of Rata Yatra, ya.
tanggal yang tepat untuk Ratayatra. However, according to the Skanda Purana, the date of Ratayatra is fixed. Jadi sesungguhnya menurut Skanda Purana, ya, waktu untuk Ratayatra itu adalah fixed, ya, artinya dilakukan pada saat yang tepat. Dera, the second day of the bright fortnight of the month Asada, on the Pusya Nakshatra, is the tithi of Ratayatra. Pada hari kedua ataupun tanggal 2 dari bulan menuju terang, ya, artinya setelah tilam, ya, pada bulan Asada, yaitu pada Pusyana Nakshatra adalah tanggal yang tepat untuk Ratayatra. Although this day for Ratayatra is fixed according to the Skanda Purana, meskipun menurut Skanda Purana ini waktu untuk Ratayatra itu adalah sudah pasti harus tanggal itu, namun, ya, but Srila Prabhupada gave instruction that Ratayatra could be celebrated at any time. Why he did say, ya. Jadi, namun Srila Prabhupada memberikan perintah bahwa Ratayatra dapat dirayakan ataupun dilakukan pada waktu ataupun kapan saja. Kenapa beliau menjelaskan seperti itu? Ya. Some people criticize ISKCON by saying that we do not follow the scriptures because there is a proper date to hold Ratayatra. Karena itu, terutama di wilayah Orissa, ya, ataupun di India, ya, orang-orang masyarakat mengkritik ISKCON, mengkritik Prabhupada seolah tidak ISKCON ini tak mengikuti sastra ataupun melanggar aturan sastra seperti itu. Ya. Here in Utkal, Orissa, we must observe the chariot festival at the same time as the famous Ratayatra is held in Jagannath Puri, or the date as mentioned in the Skanda Purana. Otherwise, we will face vehement criticism. Karena itu, di tempel kita di Bhubaneswar, ya, para penyembah di sana dari semenjak zaman Srila Gurudev melaksanakan Ratayatra itu bersamaan dengan Ratayatra yang di Puri. Dan kita juga di Radharaseswar, ya, dulu selalu kita melakukan Ratayatra pada saat yang hari yang sama itu. Terlebih sekarang pada saat kita tidak bisa keluar, maka Ratayatra dilakukan persis pada hari yang sama itu. Ya. Karena dulu kita melakukan pada hari yang sama, kemudian setelah itu mengikuti, ya, tanggal atau cari hari Sabtu ataupun hari libur ketika dulu bisa keluar, ya. Jadi di Bhubaneswar mereka melakukan sesuai dengan apa yang dilakukan di Puri. Jika tidak demikian, pasti akan menuai kritikan yang sangat besar. Therefore, we cannot perform it on any other day. Karena itu, ya, khususnya di Bhubaneswar, penyembah tidak bisa melakukan Ratayatra pada hari yang lainnya. Alright, for you may perform Ratayatra on different days in other part of India, in the West, but here you cannot perform it on the different day. Yeah, you will face many heavy criticism. I will explain later by Srila Prabhupada give this instruction. Ya, jadi karena itu khususnya di Bhubaneswar melakukan Ratayatra itu pada hari yang sama dengan di Puri. Ya, jika tidak demikian, kalau dilakukan pada hari yang lain, ya, pasti akan mendapatkan kritikan yang sangat berat seperti itu. Jadi Srila Prabhupada di sini juga ada instruction perintah dari Srila Prabhupada. Ya. Ini pernyataan dari Srila Gurudev. The heart of Vaishnava, especially the Gaura Priyajana, who is a dear devotee of Gauranga, is of Vrindavan. Hati para Vaishnava, khususnya Gaura Priyajana, ya, penyembah terkasih Sri Gauranga Mahaprabhu, ya, adalah Vrindavan.
Jadi hati para penyembah Vaishnava, para penyembah murni, Gaura Priyajana itu adalah sama dengan Vrindavan. Dan Krishna adalah selalu bersemayam di Vrindavan. Ya, karena itu therefore Srila Prabhupada said, if you want to do Ratha Yatra any day. Karena itu Srila Prabhupada mengatakan, jika Anda mau, ya, lakukan Ratha Yatra kapan saja, pada hari apapun. If you can, do it every day. Bahkan jika Anda mampu, lakukan itu setiap hari. Ya. So let there be Ratha Yatra every day. Karena itu mari kita berdoa semoga Ratha Yatra berlangsung setiap hari. Apa maknanya ini? Ratha Yatra artinya drag Krishna to Vrindavan. Ya. Artinya bahwa Ratha Yatra artinya kita menarik kembali kereta dari Kurukshetra ke Vrindavan. Ya. That means to your heart every day. Artinya kita menarik, ya, kereta Jagannath ini ataupun menarik Sri Jagannath Balaram Subhadra Devi untuk bersemayam di hati kita setiap hari. Ya. Karena itu, ya, sehari sebelum Ratha Yatra itu dilakukan Gundicha Marjana. The heart is the seat for the Lord. Hati adalah tempat, ya, Tuhan duduk ataupun bersemayam. Before Ratha Yatra, the Gundicha temple is cleansed in the preparation for Jagannath arrival there. We have already discussed the tattva behind Gundicha Marjana. Along with his associate Mahaprabhu cleansed the Gundicha temple with his hand. Jadi, ya, sehari sebelum Ratha Yatra berlangsung, itu ketika Sri Chaitanya Mahaprabhu hadir, beliau yang memimpin semua penyembah untuk datang ke Gundicha, ke Sundaracala, untuk membersihkan tempel ataupun singgasana, ya, tempat Sri Jagannath akan berstana. Jadi beliau yang memimpin dan mengambil barisan, ya, periuk-periuk air dari ribuan periuk air diambil dari Narendra Sarawara, kolam Narendra Sarawara untuk menyiram dan membersihkan altar. Bahkan Sri Chaitanya Mahaprabhu menggunakan kain, kalau sannyas kan ada kain kain seperti cadar beliau. Ya, beliau menggunakan kain itu untuk membersihkan. Dan juga ada perlombaan siapa yang lebih banyak mendapatkan debu, kotoran dan sebagainya seperti itu. Ya, dan beliau sendiri melakukan itu. Ya. So there is a great festival for the Gundicha Marjana where Gauranga Prabhu was lead all the devotees, yeah, to do this cleaning of the Gundicha temple, yeah. And even Lord Gauranga used his dupata, the upper cloth of Gauranga Mahaprabhu, to clean the temple of Jagannath until very clean. And there is also some competition who can got more dust or more people, more stone like that, until this temple very clean. Yeah. Sampai temple, ya, Sundaracala ini menjadi sangat bersih. Jadi Gundicha temple ini adalah dibandingkan seperti Vrindavan, ya. The type of cleaning Marjana is done to purify the heart, because the heart is the seat for the Lord, Hridaya Imat Simasana. Jadi membersihkan tempel Gundicha ini dijelaskan sebagai Gundicha Marjana. Maknanya yang kedua adalah membersihkan hati kita, karena hati kita adalah tempat Tuhan berstana. Ya. The Lord will reside in the purified heart. Karena Tuhan akan bersemayam di hati para penyembah yang hatinya yang sudah tersucikan, dibersihkan.
Your heart should be purified of all material contamination like duplicity, crookedness, desire for material enjoyment, desire for material liberation, and desire for fame, for name, fame, prestige, and adoration, which are all like a dirt and dust that cover the heart. Jadi hati kita ini harus dibersihkan dari semua debu dan kotoran dan kerikil-kerikil itu, ya. Dan apa yang disebut sebagai kotoran, debu, ya, kerikil-kerikil dan sebagainya, ya, itulah yang mencemari hati kita adalah duplicity, artinya kepalsuan, crookedness, ya, atau crookedness artinya what is it? Crookedness mean? Kapatian ataupun kemunafikan, ya. Artinya lain di bibir, lain di hati, itulah istilahnya, ya. Ya, keinginan untuk kenikmatan material, keinginan untuk bahkan untuk pembebasan, ya, masuk dalam cahaya Brahman, dan keinginan untuk mendapatkan nama baik, kemasyhuran, dan prestise, ya, dan pujian-pujian, ya. Semua ini, ya, dibandingkan sebagai kotoran dan debu-debu yang menyelimuti dan mencemari hati kita. Therefore, Mahaprabhu cleaned the temple twice with his own garment. He rubbed all the polish so much that not even a tiny spot of dirt remained. Dan bahkan Sri Chaitanya Mahaprabhu, kita tadi sudah saya jelaskan, menggunakan pakaian dia sendiri, dupata dia sendiri, untuk membersihkan sampai betul-betul bersih. Tidak ada sedikit pun titik hitam ataupun debu, gitu, ya. Ya, supaya, dan beliau membersihkannya 2 kali, ya, dengan pakaian beliau sendiri dan menggosoknya sampai betul-betul bersih, ya. Ya, untuk menyiapkan tempat di mana Sri Jagannath akan duduk ataupun bersemayam. That is the tatwa of Gundicha Lila. Itulah tatwa daripada Lila di Gundicha. Semuanya sudah. Tapi suara saya masih cukup keras, kan? Iya. Karena tadi pagi sudah disetrum. What then the tatwa behind Ratayatra? Kemudian apa tatwa di belakang Ratayatra ini? We will discuss now what Mahaprabhu has revealed. Kita akan mendiskusikannya apa yang diungkapkan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu. Jadi di sini diceritakan adalah bagaimana ini dijelaskan dalam Chaitanya Charitamrita Madhya Lila bab 13 sloka 137, ya, 146, 147, ya. Saya akan bacakan artinya saja, ya. Speaking in the mode of Srimati Radharani, Chaitanya Mahaprabhu said, berbicara dalam mode sebagai Srimati Radharani, ya, maka Sri Chaitanya dalam mode Srimati Radharani, Sri Chaitanya Mahaprabhu berkata, for the most people, the mind and heart are one. Ya. Bagi kebanyakan orang, hati dan pikirannya adalah satu. But because my mind is never separated from Vrindavan, tapi karena pikiran saya tidak pernah terpisah dari Vrindavan, I consider my mind and Vrindavan to be the one. Karena itu saya beranggapan bahwa pikiran saya dan Vrindavan itu adalah satu. My mind is already Vrindavan, and since you like Vrindavan, ya, karena pikiran saya adalah sudah Vrindavan, tapi karena Anda senang Vrindavan, will you please place your lotus feet there? Ya, karena itu mohon, ya, tempatkanlah kaki padma Anda di sana. I would deem that you full mercy. Saya akan memeluk
ya, karunia yang penuh itu. The inhabitants of Vrindavan do not want you dressed like a prince, nor do they want you to associate with great warriors in different countries. They cannot leave the land of Vrindavan, and without your presence, they are all dying. What is the condition to be? Ya. Nah, di sini adalah ungkapan ataupun ucapan dari Srimati Radharani, ya, ketika bertemu dengan Krishna di Kurukshetra. Ya, setelah lama Krishna meninggalkan Vrindavan menuju Mathura dan kemudian pindah ke Dwaraka. Ya. Dan kemudian ketika terjadi gerhana matahari, maka semua penduduk Dwaraka termasuk Krishna, Balaram, semua keluarga besarnya berduyun-duyun dengan naik kereta ke Vrindavan. Ya. Dan Krishna ketika itu mengenakan pakaian kebesaran sebagai raja karena beliau adalah raja di Dwaraka. Ya. Dan ketika bertemu dengan Srimati Radharani, ketika Srimati Radharani melihat Krishna, ya, beliau menyampaikan ini, mengungkapkan ini. Ya. Jadi pertama beliau mengatakan bahwa kebanyakan orang berpikir bahwa hati dan pikirannya adalah satu. Tapi bagi saya, pikiran dan Vrindavan itu tidak berbeda, adalah satu. Karena Anda suka dengan Vrindavan. Karena itu saya memohon kepada Anda, letakkanlah kembali kaki padma Anda itu di dalam hati kami, ataupun di Vrindavan lagi. Itu artinya. Karena di Vrindavan artinya Srimati Radharani memohon supaya meletakkan kaki Padma Krishna di Vrindavan, artinya juga meletakkan kaki Padma Krishna itu di dalam hati Srimati Radharani, karena Vrindavan dan hati beliau tidak beda. Ya. Dan hamba akan memeluk kaki Padma itu selamanya. Itulah hendaknya juga menjadi doa kita. Suci dan Mahaprabhu mengajarkan kita hendaknya selalu berdoa untuk membersihkan hati kita sehingga Krishna bersemayam di dalam hati kita, bisa memeluk kaki Padma Krishna di dalam hati kita. Ya, kemudian di doa yang kedua ini beliau menjelaskan penduduk Vrindavan tidak ingin melihat Anda dengan pakaian kebesaran itu. Ya. Karena Krishna dalam pakaian kebesaran ini sebagai raja sangat sulit didekati, karena penduduk Vrindavan, teman-teman gembala sapi, para gopi itu adalah orang kampung. Kalau kita orang kampung, bagaimana kita mendekati raja, mendekati presiden? Ya, itu perumpamaannya. Karena itu beliau mengatakan para penduduk Vrindavan yang datang ke sini tidak ingin melihat dirimu dalam pakaian kebesaran itu, ya, sebagai pakaian prince, ya, pakaian putra mahkota. Ya. They do not want to associate with great warrior. Orang-orang kampung tidak ingin bergaul dengan pahlawan-pahlawan besar, para jenderal. Ya. Ya. Apa kita berani bergaul ataupun dekat dengan para jenderal begitu? Karena mereka punya pengawal, punya barisan. Ya. Warrior in a different country. Ya, dari negeri seberang itu, dari Dwaraka, dari kerajaan Dwaraka. Jadi mereka, para penduduk Vrindavan yang datang ke Kurukshetra melihat keadaan itu, inilah ungkapan sebenarnya, kami datang dari kampung, tentu saja tidak pantas untuk bergaul dengan orang-orang besar ini. They cannot leave the land of Vrindavan. Ya. Kami orang-orang kampung, tempat kami adalah di Vrindavan. Kami tidak mungkin, tidak bisa meninggalkan Vrindavan. And without your presence, dan tanpa kehadiran Anda, they are all dying. Tanpa kehadiran Anda kembali di Vrindavan, semua kami sebenarnya sedang sekarat. Ya. What is their condition to be? Bagaimana keadaan mereka nantinya kalau Anda tidak lagi menginjakkan kaki Padma Anda di Vrindavan? Ya, berikutnya. My dear Krishna, you are the life and soul of Vrindavan. Oh Krishna terkasih, dirimu adalah jiwa dan hidup, napas bagi
penduduk Brindavan. You are especially the life of Nanda Maharaj. Khususnya dirimu adalah nyawa dan hidup bagi Nanda Maharaj. You are the only opulent of land of Brindavan. Anda adalah satu-satunya kekayaan yang sangat berarti bagi Brindavan. And you are very merciful. Dan di sisi lain, Anda juga sangat-sangat penuh karunia. Please come and let all the residents of Brindavan live. Life. Mohon segera datang ke Brindavan agar semua penduduk, semua makhluk di Brindavan mereka bisa hidup kembali. Kindly keep your lotus feet again in Brindavan. Mohon injakkan lagi kaki Padma Anda di Brindavan. Mahaprabhu glorified Jagannath Deva with the following praise. Sri Chaitanya Mahaprabhu mengagungkan Sri Jagannath Deva dengan doa-doa sebagai berikut. Siapa yang bisa menyanyikan ini? Sri Jagannath Ashtakam. You can? Srivastava, you can? Maybe my tune not authorized, not bona fide. What is your tune? Kadicit kalindita dawi pina sanggita tarado muda birina riwandana kamala swada madupa Raman Sambu Brahma Marapati Ganesh Antita Pado Jagannatha Swami Nayana Patagami Bhavatu Me Jagannatha Swami Nayana Patagami Bhavatu Me Yeshwaye Deveno Shira Sisi Kivijam Katitate Sada Sri Madrindavana Vasakirila Paricayo Jagannatha Swami Nayana Patagami Bhavatu Me Jagannatha Swami Nayana Patagami Bhavatu Me Mahabodhestire Karukire Nilatikare Vasan Prasadanta Sahaja Balabhadrena Balina Subhadra Svavyastam Sakala Sura Seva Varado Jagannatha Swami Nayana Patagami Bhavatu Me Jagannatha Swami Nayana Patagami Bhavatu Me Kripa Paravara Sajala Jalada Sreni Ruchiro Ramaverni Ramaspurana Malapanke Rupamuka Surendraya Raja Shruti Ganasita Gita Charito Jagannatha Swami Nayana Patagami Bhavatu Me Jagannatha Swami Nayana Patagami Bhavatu Me Ratarudoga Chanpati Bila Budeta
Brahma Pida Kuwaraya Dalam Kulanayano Diwasi Nilatroni Kita Carano Nanta Sirasi Dasanan Diraga Sarasa Wakul Aringgana Suko Jaganata Swami Nayana Patagami Bhavatuni Jaganata Swami Nayana Patagami Bhavatuni Naveya Chiraya Padaka Manikya Vidava Jaganat astakam punyam yapatet prayata suci sarva papa visudatma visnulokam sagacchati. The soul of that self-restrained and virtuous person who recite these 8 verse glorifying Lord Jagannath become cleansed of all sin and duly proceed to Lord Vishnu abode. Sang roh yang telah memiliki and virtuous person dan yang hatinya telah disucikan dan orang-orang saleh yang menyanyikan 8 sloka pemujaan kehadapan Sri Jagannath ya akan tersucikan dari segala reaksi dosa dan pasti dia akan melanjutkan perjalanannya menuju istana ataupun dunia Tuhan Sri Vishnu. Ya, this meaning in Indonesia ya. Ya. Artinya dalam bahasa Indonesia. Arti yang pertama, terkadang Tuhan Sri Jagannath menyanyi dan memainkan alat musik dengan suara yang begitu indah. Di sebuah taman di tepi sungai Yamuna, dia bagaikan seekor kumbang yang mengisap manisnya sekuntum bunga Padma ketika melihat keindahan wajah Padma para gadis gembala sapi beraja. Dan kaki Padmanya dipuja oleh kepribadian agung seperti Laksmi, Siwa, Brahma, Indra, dan Ganesha. Oh Tuhan Sri Jagannath, mohon berkarunia memberikan dasan kepada hamba. Yang kedua, tangan kirinya menggenggam sebuah seruling. Di kepalanya terdapat bulu burung merak. Dan sebuah selendang sutra berwarna kuning terlilit di pinggangnya. Dari sudut matanya ia melirik dengan sekilas para penyembah yang sangat dicintainya
dan dia selalu mengungkapkan dirinya melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan di kediaman rohaninya. Brindawan, kumohon berkarunia memberikan darasan kepada hamba. Artian sloka ketiga. Di tepi lautan yang luas, di sebuah tempat yang terletak pada puncak bukit emas Nilacala yang cemerlang, Tuhan Sejagana tinggal bersama kakaknya yang perkasa Balabhadra dan adiknya Subhadra Dewi yang berstana di antara Tuhan Jagannath dan Baladewa. Oh Tuhan Sejagannatha yang memberikan kesempatan kepada roh-roh yang sadar akan Tuhan untuk melakukan berbagai macam pelayanan bakti kepadanya, mohon berkarunia memberikan dasan kepada hamba. Yang keempat, Tuhan Sejagannatha adalah lautan karunia. Beliau seindah kumpulan awan mendung kehitaman. Dia merasa sangat bahagia ketika mendengar kata-kata hukuman yang mengungkapkan kasih sayang yang diucapkan oleh Dewi Laksmi yang tercinta. Wajahnya menyerupai bunga padma yang tanpa noda. Semua yang terbaik di antara para dewa dan resi memujanya, dan Upanishad memuja keagungannya. Oh Tuhan Sejagannatha, mohon Anda berkarunia memberikan darshan Anda kepada hamba. Saat Tuhan Sejagannatha berada di atas kereta yang kelima, bergerak di sepanjang jalan di mana pada setiap langkahnya para brahmana dengan suara yang keras dan indah melantunkan doa-doa dan menyanyikan lagu untuk kepuasannya. Dengan mendengarkan nyanyian tersebut, Tuhan Sejagannatha merasa puas. Beliau adalah lautan karunia dan teman sejati bagi seluruh dunia. Oh Sejagannatha, suami, yang selalu bersama pasangannya, yaitu Laksmi, yang terlahir dari lautan Amrita, mohon berkarunia memberikan darshan kepada hamba. Sloka ke-6. Tuhan Jagannath yang matanya menyerupai daun bunga padma merupakan perhiasan pada kepala para Brahma. Pada kepala para Brahma, kebenaran spiritual tertinggi. Dia tinggal di atas bukit Nilacala dengan kaki padmanya terletak pada kepala Ananta Dewa. Dengan diliputi oleh cinta kasih yang merangkul tubuh Srimati Radharani yang bagaikan kolam yang menyejukkan hati. Oh Tuhan Jagannath, mohon berkarunia memberikan darshan kepada hamba. Ketujuh, hamba tidak berdoa untuk meminta sebuah kerajaan, tidak juga untuk emas, permata, ataupun kekayaan lainnya. Hamba juga tidak mengharapkan istri yang cantik seperti yang diinginkan semua orang. Hamba hanya berdoa pada Jagannatha suami yang selalu diagungkan oleh para dewa, oleh Dewa Siwa melalui nyanyiannya. Mohon berkarunia memberikan darshan kepada hamba. Yang ke-8, wahai yang tertinggi di antara para dewa, mohon segera menghilangkan keberadaan material yang tidak berguna ini. Tempat di mana hamba berada, wahai penguasa para yadu, mohon hancurkan lautan dosa yang luas dan yang tak bertepi ini. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi, Tuhan Jagannath akan memberikan kaki padmanya kepada mereka yang merasa dirinya telah jauh dan tidak memiliki perlindungan lain selain kaki padma Tuhan Jagannath. Oh Tuhan Jagannath, mohon berkarunia memberikan darshan kepada hamba. Jagannatha Stakampunya yang patet parayata suci sarwa papa wisudatma Wisnu lokam sa gacati. Orang-orang yang telah terlatih dan beruntung yang melantunkan 8 ayat mengenai keagungan Sri Jagannath ini akan terbebas dari segala dosa dan dengan segera mencapai kediaman Tuhan Sri Wisnu. Jai Sri Sri Sanananda Yatra Maha Mahatsawati, Sri
Jagannath Balaram Subhadra Cakra Sudarsan ki Sri Radha Damodar ki Sri Radha Gopal ki Sri Gauranitai ki Sri Panchatattva ki Sri Premanand Sankirtan Mahayajna ki. All glories to Sri Devotee. Segala pujian kepada semua penyembah yang ada di sini. Segala pujian kepada semua penyembah yang ada di sini. Segala pujian kepada Sri Guru dan Sri Gauranga. Nitai Gaura Premanande. Hari Hari. Untuk siang ini cukup sampai di sini dulu. Nanti malam kalau masih mau ada kita bisa bercerita tentang beberapa lila Sri Jagannath. Ya. Hare Krishna. Sekarang dia bisa diiring ke berbicara. Iring dia ke berbicara dulu, baru kita pesan. Biar tuntas dulu. Ya, jadi sebelum mengirim beliau kita harus mengucapkan doa perlahan beliau. Sri Balaram.